Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan isi makalah yang berjudul Bentuk Identitas Nasional Falsafah Negara. Kita akan membahas apa itu identitas nasional, bagaimana hubungan falsafah negara, khususnya Pancasila, dengan identitas tersebut, tantangan yang dihadapi bangsa kita di era globalisasi, dan upaya penguatan identitas nasional. Nah, perlu diketahui, identitas nasional itu adalah ciri khas atau jati diri suatu bangsa yang membedakan dari negara lain atau dari bangsa lain. Identitas ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi terbentuk melalui sejarah panjang, mulai dari budaya, bahasa, nilai, pengalaman kolektif, dan perjuangan bersama. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keberagaman yang luar biasa, mulai dari ratusan etnis, bahasa daerah, adat, dan kepercayaan. Nah, di tengah keberagaman itulah Pancasila hadir sebagai falsafah negara yang menjadi dasar dan pemersatu bangsa. Namun, di era globalisasi sekarang, identitas nasional menghadapi banyak tantangan seperti mulai dari arus budaya asing, degradasi moral, dan dominasi teknologi yang mempengaruhi cara hidup masyarakat. Nah, kita lanjut ke falsafah negara sebagai dasar identitas nasional. Nah, falsafah negara itu adalah dasar, pedoman, dan sistem nilai yang menjadi arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam konteks Indonesia, falsafah negara itu adalah Pancasila yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa. Nah, Pancasila tidak hanya ideologi, tetapi juga sumber nilai moral dan petunjuk kebijakan negara. Nah, nilai-nilai seperti ini seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan bukanlah konsep impor, melainkan kristalisasi dari budaya Nusantara sejak lama. Nah, lalu kita bahas kedudukan falsafah negara dalam sistem ketatanegaraan. Nah, Pancasila berada pada posisi tertinggi dalam hierarki hukum Indonesia. Semua peraturan, kebijakan, dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya dokumen formal, tapi menjadi ruh yang mengarahkan kehidupan berbangsa. Lalu Pancasila sebagai falsafah negara. Nah, kelima sila Pancasila yang membentuk kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Susunannya juga hierarkis. Sila ketuhanan menjadi fondasi dan tujuan akhirnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena itulah Pancasila menjadi pedoman etis sekaligus dasar praktis dalam kehidupan masyarakat, pemerintahan, hingga pembentukan identitas nasional. Nah, lalu kita akan bahas peran falsafah negara dalam pembentukan identitas nasional. Nah, yang pertama, sebagai landasan nilai dan moral. Nah, Pancasila ini menjadi fondasi nilai moral bangsa, dari mulai nilai ketuhanan, yaitu membentuk masyarakat yang religius dan toleran. Lalu ada nilai kemanusiaan, yaitu menghargai martabat dan hak setiap individu. Lalu ada nilai persatuan, yaitu menguatkan solidaritas bangsa. Lalu ada juga nilai kerakyatan yang menegakkan semangat musyawarah. Lalu yang terakhir ada nilai keadilan sosial, yaitu mendorong pemerataan kesejahteraan. Nah, jika semua nilai ini diinternalisasi, maka karakter bangsa Indonesia itu akan semakin kuat. Lalu yang kedua, sebagai pemandu kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila menjadi arah dalam hubungan sosial, politik, dan kehidupan umum. Gotong royong, musyawarah, kerja bakti, hingga kehidupan demokrasi adalah contoh nyata implementasi nilai Pancasila dalam keseharian.
Nah, Pancasila juga mengatur arah pembangunan, hukum, dan kebijakan negara agar sesuai dengan tujuan nasional. Nah, lalu yang ketiga yaitu sebagai penguat karakter bangsa. Nah, karakter bangsa Indonesia yang religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan berintegritas semuanya itu bersumber dari Pancasila. Nah, pendidikan karakter yang menjadi jalur strategis dalam memperkuat identitas bangsa. Penguatan karakter itu tidak hanya lewat materi pembelajaran saja, tetapi juga lewat keteladanan dari guru, dari lingkungan keluarga, juga budaya masyarakat. Nah, dengan karakter bangsa yang kuat, identitas nasional akan tetap terjaga walaupun menghadapi berbagai tantangan global. Selanjutnya akan membahas tantangan dan upaya penguatan identitas nasional. Nah, apa saja tantangannya? Nah, yang pertama itu adalah ada dari pengaruh budaya asing. Seperti contohnya budaya Korea, budaya Barat, budaya Jepang itu sangat mudah diakses dan mempengaruhi gaya hidup generasi muda sekarang. Jika tidak disaring, nilai konsumtif, individualisme, dan hedonisme itu akan menggeser nilai gotong royong dan kesederhanaan yang selama ini menjadi ciri khas negara Indonesia. Lalu tantangannya yang kedua adalah degradasi moral dan menurunnya nasionalisme, seperti tingginya kasus kekerasan, korupsi, intoleransi, dan kurangnya kecintaan pada budaya lokal itu menunjukkan lemahnya internalisasi nilai Pancasila. Lalu tantangan yang ketiga adalah perkembangan teknologi dan informasi. Internet ternyata bukan hanya membawa dampak yang positif, tetapi juga dapat memicu penyebaran hoax, ujaran kebencian, radikalisme, dan konten negatif. Nah, ruang digital itu menjadi medan pertarungan ideologi yang dapat mengancam persatuan bangsa. Lalu, upaya penguatan identitas nasional ini apa aja yang harus dilakukan? Nah, yang pertama yaitu revitalisasi pendidikan karakter berbasis Pancasila, seperti integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum, lalu guru dijadikan sebagai teladan, lalu keluarga dan masyarakat ikut andil juga. Lalu yang terakhir pembelaan proyek dan kontekstual untuk mempraktikkan nilai-nilai secara langsung. Lalu upaya yang kedua adalah penguatan budaya dan bahasa nasional, yaitu seperti pelestarian budaya daerah dan nasional, lalu mendorong festival budaya, penguatan penggunaan bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan, dan kampanye cinta budaya lokal. Lalu upaya yang ketiga adalah internalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sosial. Nah, seperti apa? Seperti pemerintah itu membuat kebijakan yang berlandaskan Pancasila, tokoh masyarakat dan tokoh agama itu dijadikan sebagai role model. Lalu media sosial digunakan untuk menyebarkan konten positif, bukan disinformasi. Lalu ruang publik diperkuat untuk dialog dan musyawarah. Nah, semua ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, tokoh agama, media, dan seluruh warga negara yang ada di Indonesia.